Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kalau kamu dengar suara aku agak berubah di sini, aku habis sakit ya. Berapa hari, 3 hari kemarin suara aku hilang ya. Jadi ya, aku harus selesaikan video ini karena setelah ini aku harus kerja lagi. Ada urusan personal dan untuk persiapan pembacaan Oktober ya, karena bentar lagi akhir bulan ya. Well, ini terasa sekali ya untuk aku ya karena aku jatuh sakit. Oke, so ini untuk pembacaan Twin Flames ya. Oke, ini untuk pembacaan Divine Feminine. So kalau nggak pas, nggak sesuai untuk kamu, please banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Ya, aku belajar tentang psikologi, terutama modern psikologi, spiritual, astrologi Vedic. Ya, aku suka banget akan hal tersebut. Oke, so kita lihat energi untuk oracle-nya kamu Divine Feminine. Oh, ada batuk juga ya, jadi kalau kamu dengar suara aku nggak begitu baik, I'm so sorry ya. Tapi ya seperti kalian tahu, di dunia pekerjaan ya kita harus tetap kerja apapun yang terjadi ya. Oke, ini untuk kalian ya penonton setia aku. Terima kasih banyak ya, aku pengen bilang sama kalian yang setia sama channel aku. Kalian berarti sekali untuk aku, walaupun aku nggak kenal kalian satu-satu ya. Dengan kalian nonton video aku itu membuat aku ngerasa berharga. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu bahagia selalu. Dan ini kita bakal fokus untuk akhir no rahasia hatinya kamu Divine Feminine ataupun Divine Masculine ya, ataupun kita ngeliat juga energi akhir September ini ya. Oke. Ada Pisces. Tadi aku sedang belajar Pisces ya dari astrologi Vedic. Tadi aku tentang melihat energi Pisces dan keluar kartu Pisces di sini. Untuk kamu Divine Feminine ini ngasih lihat memang Pisces adalah energi zodiak ke-12 ya, dari urutan zodiak yang sebenarnya, yaitu mulai dari Aries ya. Jadi di sini Divine Feminine kamu masuki masa spiritual banget ya. Energi spiritual yang memang ngajarin kamu untuk melihat hidup bukan hanya tentang uang, materi, tapi tentang hidup itu sendiri. Kamu akan menyadari apapun yang kamu raih, apapun yang kamu dapatkan selama ini nggak akan lagi bermakna kalau kamu nggak menemukan siapa diri kamu, hidup kamu, jati diri kamu. Ya, kalau kamu nggak tahu siapa diri kamu. Oke, Saturnus ada energi karma ya, yang ngasih lihat kalau memang selama ini kamu dikuatkan kekuatan kamu dalam menjalani hidup karena planet karma, yaitu planet Saturnus, untuk melihat kamu, ngasih lihat kamu kehidupan tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalau kita berdoa lalu semuanya bakal terjadi, kita berharap semuanya bakal terjadi seperti yang kita mau. Kalau doa dan harapan aja bisa mewujudkan segala hal, orang jahat pun bisa akan dapat hal yang dia inginkan. Oke, ya. Jadi ini ngasih lihat bukan masalah tentang doa, bukan masalah tentang pengharapan, tapi gimana kamu ngelihat hidup dan gimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri di hidup kamu sekarang. Si Uranus adalah energi tentang kedewasaan ya. Untuk aku pribadi, aku ngeliat Uranus itu seperti energi Sagittarius ya, tapi lebih modern gitu lah. Maksudnya kalau Jupiter kan energinya seperti old fashion, energi yang klasik zaman dulu. Kalau Uranus itu energinya dia masih bisa sedikit terpengaruh oleh zaman ya, untuk modernisasi ya. Dan di sini ada Venus. Wow, energi Venus adalah energi uang, materi, cinta,
dan apapun yang berbentuk materialisme. Kenapa Venus menggambarkan uang juga? Well, kelimpahan, namun juga ada cinta di dalamnya, karena kita harus belajar mengakui divine feminine, cinta ya juga adalah sebuah kenikmatan duniawi. Cinta ya bisa menjadi sebuah batu sandungan bagi kamu yang gak bisa melihat ini, buat kamu terjebak dalam perjalanan spiritual kamu ya, dimanipulasi oleh keadaan atau cinta yang palsu, membuat kamu bertahan di hubungan yang salah. Cintalah yang membuat kamu terjebak di perjalanan ini sih, mau kamu akui ataupun tidak ya, inilah yang terjadi, bukan? Oke. Aries, Pisces dan Aries ini muncul, jadi ini ngasih lihat kamu nyampe ke masa kayak fase terakhir dalam hidup kamu untuk mengerti, oh ternyata perjalanan spiritual ini seperti ini. Kita harus melihat hidup itu seperti ini, gak harus yang muluk-muluk, gak juga harus munafik, hanya apa adanya. Jadi kamu belajar untuk menjalani hidup sebaik-baiknya apa yang kamu bisa dan kamu rasakan sekarang ya. Energi Taurus, dan di the bottom of the deck-nya ada Jupiter. Wow, tadi aku singgung Jupiter ya, dan ini keluar energi Jupiter. Energi Jupiter ini ngasih lihat juga ya, untuk main energinya kamu adalah pembelajaran besar. Untuk kamu, bagi kamu yang perempuan ya, untuk kamu lihat hidup cinta dan kasih sayang ini nggak semata-matanya harus karena kamu ngerasa dia twin flame lalu kalian harus bersama. No, kamu ngerasa dia soulmate kalian harus bersama, nggak kayak gitu ya. Kalau memang kamu menganggapnya dia twin flames kamu, tapi twin flame kamu, dia DM-nya kamu misalnya, kalau jalan kalian di kehidupan ini nggak ketemu dan kalian nggak ditakdirkan, kita bisa apa, kamu bisa apa, dan aku juga bisa apa ya. Jadi ini energi tentang penerimaan, oke, untuk divine feminine, untuk melihat hidup ini bukan tentang label twin flames, label divine feminine ataupun maskulin, label apapun juga yang kamu taruh di dalam hubungan kamu, hidup kamu saat ini ya. Tapi ini tentang apa yang terjadi saat proses yang terjadi ini apa. Apakah kamu bahagia dengan hidup kamu? Apakah kamu nyaman dengan apa yang kamu jalani? Apakah kamu enjoy, kamu bahagia ya? Apakah kamu mengerti arti hidup kamu, tujuan hidup kamu selama ini? Atau kamu terjebak dengan label ini, tapi kamu gak kemana-mana. Pembelajaran spiritual kamu masih tertahan, kamu masih berharap, dan ternyata gak ada perubahan sama sekali. Kenapa gak ada perubahan? Karena kamu hanya berharap. Oke, kita gak bisa hanya untuk berharap. Kalau kamu ingin belajar naik sepeda, kamu harus biarkan diri kamu naik sepeda dan mengayuh sepedanya. Kalau kamu hanya diam dan berharap kamu akan bisa tanpa mengusahakan sesuatu, I'm sorry, kamu terjebak akan ilusi cinta yang bisa aja membuat kamu malah gak kemana-mana. So divine feminine, pahami lagi ya, apakah kamu benar-benar udah di perjalanan spiritualitasnya kamu, atau kamu sedang terjebak dalam hal yang kamu kira kamu udah tahu harus gimana, tapi ternyata no ya, kamu masih tertahan. Dan di sini rahasia hatinya kamu divine feminine, kamu memang sebagian dari kalian masih berharap dengan divine masculine dalam bentuk hopeless romantic. Maksudnya adalah kalau bertemu kenapa nggak ada penyatuan, masih ada pertanyaan itu, dan membuat divine masculine tidak akan kembali ke kamu ya. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak pikiran yang kamu taruh di kepala kamu, label atau apapun juga yang kamu taruh, semakin dia akan menjauh dari kamu ya. Semakin dia nggak mengerti apa yang harus dia jalan dalam hidup ini selama ini. Oke. Jadi yang bermain di sini divine feminine adalah penerimaan tentang kalau kalian selama ini nggak pernah berpisah, fisik yang menjauh. Ini mungkin akan aku buat videonya, tapi sedikit aku singgung. Aku senang banget lihat video dari seorang guru spiritual
ya bagi aku pribadi, yaitu beliau masih hidup sampai sekarang, panjang umurnya, yaitu Eckhart Tolle. Ya, beliau banyak banget membuka mataku tentang cinta, kehidupan, real cinta dan kasih sayangnya seutuhnya. Ya, yang justru aku malah yakin beliau lebih mengerti perjalanan Twin Flames daripada orang yang hanya mengakuinya. Aku yakin banget. Karena beliau menjelaskannya dengan begitu indah. Beliau melihat atau memberikan memang di berbagai videonya tentang pencerahan kalau cinta bukan tentang penyatuan fisik, tapi tentang menghargai keberadaannya dia. Kayak kamu lihat dia, hati kamu, perasaan kamu, pikiran kamu tidak menginginkan sesuatu hal, tidak berpikir apapun, tidak melabel apapun dalam perasaan dalam kepala kamu, kamu hanya melihat dia sebagai sosok seseorang atau sempurna yang diciptakan Tuhan, ya, dan kamu mengagumi dan menghargai dia sebagai manusia biasa. Kamu kayak bersyukur atas hadirnya dia dalam hidup ini, walaupun kalian bersama ataupun tidak. Itu adalah real perjalanan Twin Flames. Itu adalah cinta yang sesungguhnya, adalah cinta yang memang menghargai keberadaan dia. Memang akan sulit, kepala kamu, pemikiran kamu, emosi kamu akan memberontak, gak akan menerima ini, tapi real kenyataannya seperti itu. Karena jujur aku pernah ada di posisi kalian, ya, dan ya aku ada di posisi itu dulu. Aku juga menekan diri harus Twin Flames, harus bersama, atau pokoknya spesial lah gitu ya bagi aku. Tapi sekarang aku ada di posisi yang apapun labelnya atau apapun juga, ya, yang pastinya aku bersyukur ada di posisi ini. Dan saat aku melihat foto seseorang yang mungkin yang kalian kalau bilang dia adalah di divine masculine-nya kalian, di sini aku melihat foto dia, orang yang aku kagumi, yang dulu aku sebut divine masculine, ya. Aku melihatnya dulu tuh sedih, marah, kecewa, rasa kangen yang menggebu-gebu. Sekarang aku cuman bisa, aku ngelihat foto dia, tapi aku kayak nggak ada perasaan apa-apa. Bukan tentang mati rasa, beda ya, bukan mati rasa, bukan numbness, bukan. Ini energi kayak aku ngelihat fotonya, that's it, ngelihat aja, aku menghargai keberadaannya. Dan di situ aku baru memahami apa yang disebut sama Eckhart Tolle. Aku ngelihat aja, tapi nggak ada keinginan aku untuk meraih atau berkomunikasi dengannya atau mencarinya. Aku melihat sosoknya, that's it, kayak gitu aja. Kayak aku bisa diam lama, nggak ada komentar apapun gitu ya, nggak ada bicara apapun, nggak merasa apapun. Dan bisa dibilang aku nggak ada di posisi berpikir juga, ya, nggak ada marah, nggak ada kecewa karena dia meninggalkan aku dulu gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, nggak ada juga jadi sebuah penyesalan. Just I don't know, kayak simply aku ngerasa ada rasa gratitude yang kayak bersyukur sama lapang dada gitu. Lapang dada kayak oke, gitu, bertemu dengan kamu, aku masuk ke fase ini, hidup ini, dan thank you, hidup aku berubah jauh lebih baik dari yang dulu. Dulu aku marah, kecewa sama keadaan gitu ya, tapi sekarang ada energi yang kayak aku mau marah, mau emosi atau apa gitu ya misalnya. Tapi setelah itu aku bakal nggak akan bertahan lama. Aku kembali ke sisi aku yang seperti ini, kayak ya it is what it is gitu. Perasaan bisa sakit, emosi bisa naik turun, pemikiran bisa melebeli apapun, tapi ya aku akan terus seperti ini, jiwa aku akan terus seperti ini. Apa yang aku rasakan sama dia, aku ngerasakan sesuatu yang lebih dari kebahagiaan itu sendiri, ya. Aku ngelihat dia
That's it. Yang pastinya memang aku ngelihat dia itu kayak ngelihat diri aku sendiri, versinya aku sebelum sekarang, ya. Tapi apa yang sangat-sangat aku syukuri, ya, bertemu dia itu kayak enough, gitu ya, enough, cukup. Kamu akan memahaminya, Divine Feminine. Cukup itu maksudnya adalah aku kayak udah cukup untuk berurusan dengan orang lain, orang lawan jenis atau apapun gitu, orientasi seksualnya kamu, misalnya kamu di fase sama kayak aku, kamu kayak ngelihatnya ya, kamu kayak udah ngerti cinta, ngerti kasih sayang. Dengan bertemu dia kamu udah paham gitu, dan pilihan kamu ada di tangannya kamu, si Divine Feminine. Kamu bisa memilih siapapun. Namun bagi aku pribadi, karena aku udah melepaskan energinya, ya, mau Divine Masculine ataupun bukan, ya, jalan takdirnya aku bakal terlihat sendiri, dan aku yakin bakal muncul sendiri gimana ke depannya, siapa yang bersama dengan aku gitu. Dan karena orang yang bersama dengan aku yang akan aku jadikan spesial gitu. Saat dia udah di samping aku jadikan dia spesial, bukan saat dia nggak ada di samping aku gitu. So kita lihat pembacaan Divine Masculine. Hey, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.